10 Raja Kesultanan Mataram Islam, dari awal hingga menjelang keruntuhannya. Kesultanan Mataram Islam pada awal berdirinya terletak di alas Mentawak yang berada di antara Kali Opat dan Kali Progo. Tanah tersebut diberikan oleh Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan. Tanah itu kemudian dikembangkan oleh Ki Ageng Pemanahan dan berkembang menjadi Kerajaan Mataram dan berlanjut Kesultanan Mataram. Sejak saat itu, Mataram Islam telah dipimpin oleh sejumlah raja yang pernah mempertahankan kedaulatannya. 1. Sutawijaya, Panembahan Senopati, tahun 1584 sampai tahun 1601. Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Mataram Islam. Ia menjadi seorang sultan setelah sang ayah yakni Ki Ageng Pemanahan wafat. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang ada di sekitar Mataram Islam seperti Madiun, Surabaya, dan Kadiri. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, ia juga berhasil menguasai daerah Priangan dan menjalin kerjasama dengan Cirebon. 2. Raden Mas Jolang, Panembahan Sedaing Krapyak tahun 1601 sampai tahun 1613. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak adalah putra dari Panembahan Senopati dengan selirnya, Kanjeng Ratu Mas Waskita Jawi. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang sultan yang ahli dalam menyelesaikan pemberontakan. Namun ketika pemerintahannya berjalan dengan rukun dan damai, secara mengejutkan Raden Mas Jolang meninggal di hutan Krapyak. Sehingga namanya dikenal dengan Panembahan Sedaing Krapyak. 3. Raden Mas Rangsang, Sultan Agung Hanyakrakusuma, tahun 1613 sampai tahun 1645. Raden Mas Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung Hanyakrakusuma merupakan sultan ketiga sekaligus yang terlama sepanjang sejarah Mataram Islam. Sultan yang satu ini memiliki masa jabatan hingga 32 tahun lamanya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok sultan yang banyak meninggalkan perkembangan budaya. Sultan Agung dikenal sebagai pendiri kalender, penulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending dan menyempurnakan bahasa di Pulau Jawa. 4. Raden Mas Sayyidin Amangkurat pertama, tahun 1646 sampai tahun 1677. Raden Mas Sayyidin merupakan putra dari Sultan Agung, sehingga dirinya mengisi jabatan sebagai sultan setelah wafatnya sang ayah dan menjadi raja keempat Mataram Islam. Tidak jauh dari sang ayah, ia juga memiliki jabatan yang lama sebagai sultan yakni 31 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Raden Mas Sayyidin memiliki kebijakan yang berbeda dengan sang ayah. Ia memilih untuk menjalin hubungan baik dengan pihak kolonial Belanda. Namun tindakannya tersebut salah yang mengakibatkan timbulnya pemberontakan hingga dirinya meninggal. 5. Pangeran Adipati Anom Amangkurat II, tahun 1677 sampai tahun 1703. Pangeran Adipati Anom yang merupakan putra dari Raden Mas Sayyidin ini juga memiliki jabatan yang terbilang lama, yakni 26 tahun. Selama memimpin Mataram Islam, dirinya dikisahkan sebagai pemimpin yang berhati lemah dan mudah dipengaruhi oleh VOC. Sama halnya dengan sang ayah, Pangeran Adipati Anom ini juga kembali mendapatkan serangan dari pihak kolonial. Amangkurat II meninggal pada saat berusaha memperbaiki hubungan dengan pihak VOC. Pada era kepemimpinan Adipati Anom ini pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura, dan raja atau sultan kemudian berganti dengan gelar Susuhunan, Sunan. 6. Amangkurat III, tahun 1703 sampai tahun 1705. Pada awal hingga akhir kepemimpinan Amangkurat III ini diwarnai dengan berbagai macam pemberontakan. Terlebih ketika insiden ketidakpercayaan VOC terhadap garis keturunan Amangkurat. Kemunduran pemerintahan Amangkurat III terlihat ketika Pangeran Puger mendeklarasikan diri sebagai Sunan Kartasura dengan gelar Pakubuwana pertama. Sejak saat itu Amangkurat III terpaksa melarikan diri dan menyerahkan Kartasura. 7. Pakubuwana pertama, tahun 1705 sampai tahun 1719. Setelah berhasil merebut wilayah kekuasaan dari Amangkurat III, Pakubuwana I akhirnya resmi menjadi Sunan Mataram Islam dan semakin terikat kuat dengan VOC. Bahkan ia pernah mengeksekusi Adipati Jangrana atas perintah VOC. Era kepemimpinan Pakubuwana I memang tergolong singkat. Ia meninggal pada tahun 1719 dan digantikan oleh putranya. 8. Raden Mas Suryaputa, Amangkurat keempat tahun 1719 sampai tahun 1726.
Raden Mas Suryaputra merupakan putra dari Pakubuwana I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat. Pada saat kenaikan tahtanya menjadi seorang sunan, telah diwarnai dengan berbagai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya, Madiun, serta Arya Mataram Dipati. Namun seluruh pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dengan bantuan dari pihak kolonial Belanda. Sama halnya dengan sang ayah, putra dari Pakubuwana I ini juga menjabat dalam waktu yang singkat karena wafat akibat diracun pada tahun 1726. 9. Raden Mas Prabasuyasa, Pakubuwana II, tahun 1726 sampai tahun 1742. Pada era pemerintahan Raden Mas Prabasuyasa atau Pakubuwana II, pusat pemerintahan Mataram Islam kembali berpindah ke wilayah Surakarta, Sala. Pada saat itu pula Mataram pernah dikuasai oleh VOC karena sakit pada 1747 dan menunjuk raja baru sesuai izinnya. 10. Raden Mas Garendi, Amangkurat kelima, tahun 1749 sampai tahun 1788. Raden Mas Garendi atau Amangkurat kelima merupakan putra dari Pangeran Tepasana. Ia diusung menjadi seorang sunan untuk menggantikan tahta Amangkurat IV oleh koalisi Jawa Tionghoa yang menentang kekuasaan Pakubuwana II. Demikian Raja Mataram Islam, mengutip sindonews.com, oleh Amin Nulo Ibrahim. Jumat, tanggal 28 April tahun 2023 pukul 14.41 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Edi Karyanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.